Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar tahun 2025 angkatan 39 kelompok 1 subkelompok kelompok 3. Anggota kelompok yang pertama Endang Krisnawati AMD-CAP, saya sendiri, Demi Gim Saputra AMD-CAP, Dino Saputra AMD-CAP, dan Bagas Fajriansah. Adapun yang ingin kami bahaskan di sini adalah tentang isu global aktual di Indonesia, yaitu ada 3 isu yang global di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Korupsi masalahnya belum optimalnya peran pemerintah dalam pencegahan kasus korupsi di Indonesia. Yang kedua, narkoba. Kurang efektifnya tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Money laundry. Belum efektifnya pengawasan terhadap tindakan money laundry di Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai isu global aktual di Indonesia. Yang pertama itu korupsi. Dilihat dari fakta yang terjadi, di sini bisa kita lihat liputan dari kompas.com. ICW catat 731 kasus korupsi yang jumlahnya meningkat signifikan. Hal ini terlihat dari masih maraknya praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik meskipun sudah ada regulasi serta lembaga anti korupsi. Kelemahan ini dipengaruhi oleh kurangnya konsistensi penerapan aturan, lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya budaya integritas aparatur, serta minimnya sinergi antara lembaga penegak hukum. Akibatnya, upaya pencegahan korupsi sering hanya bersifat formalitas dan terjadi menitik beratkan pada penindakan ketika kasus telah terjadi, bukan pada pembenahan sistem sejak awal. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini akan terus menimbulkan kerugian keuangan negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Yang kedua, narkoba. Kurang efektifnya tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bisa kita lihat di sini fakta yang terjadi dari liputan kompas.com juga ini. Yang menerangkan Polda Metro bongkar 1.719 kasus narkoba. Sita 1,14 ton barang bukti senilai Rp 1,13 triliun. Pada tanggal 30 September 2025. Isu kurang efektifnya tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tercermin dari masih tingginya angka peredaran dan penggunaan narkoba yang merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar instansi terkait, minimnya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi. Selain itu, pengawasan di pintu masuk negara dan distribusi dalam negeri masih belum maksimal, sehingga peredaran narkoba relatif mudah terjadi. Kondisi ini menjadikan langkah pencegahan cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan seperti faktor lingkungan, ekonomi, dan lemahnya kesadaran masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya tentang identifikasi isu global aktual di Indonesia dengan materi money laundry. Isu yang kami ambil adalah belum efektifnya pengawasan terhadap tindakan money laundry di Indonesia. Isu belum efektifnya pengawasan terhadap tindakan money laundry di Indonesia terlihat dari masih adanya praktik pencucian uang yang melibatkan pejabat, pelaku usaha, maupun jaringan kriminal dengan memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya sistem pengawasan. Keterbatasan koordinasi antar lembaga, kurangnya teknologi deteksi transaksi mencurigakan, serta rendahnya kepatuhan pelaporan dari lembaga keuangan menjadi faktor utama yang membuat pengawasan kurang optimal. Selain itu, penegakan hukum yang belum konsisten menyebabkan pelaku pencucian uang masih bisa mengalihkan dana hasil kejahatan ke berbagai sektor ekonomi. Kondisi ini menjadikan upaya pemberantasan lebih bersifat reaktif dan belum mampu menutup peluang terjadinya praktik serupa di masa depan. Identifikasi isu global aktual di Indonesia yang kami ambil yaitu metode APKL. A ini aktual,
K. Kekalayakan. P. Problematika. L. Layak. Di sini identifikasi isu pertama yaitu belum optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia, kurang efektifnya tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. 3. Belum efektifnya pengawasan terhadap tindakan money laundry di Indonesia. Dan ditemukan jumlah skala pengukuran tertinggi yaitu belum optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia. Kemudian, validasi faktor penyebab isu global aktual di Indonesia. Kami mencari faktor penyebab dari isu belum optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia. Faktor penyebab isu yang pertama yaitu lemahnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. 2. Gaya hidup pejabat yang konsumtif. 3. Kurangnya integritas individu pelaku korupsi. Skala pengukuran yang kami gunakan yaitu angka 5, 4, 3, 2, 1 dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Di sini kita temukan jumlah pengukuran tertinggi terletak pada lemahnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu dampak isu. Tidak optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia jika dibiarkan berlanjut akan menimbulkan dampak yang sangat serius dan meluas pada hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah dampak-dampak utama yang akan terjadi. Yang pertama, meningkatnya kerugian keuangan negara. Kemudian, pembangunan infrastruktur dan layanan publik menjadi terhambat. Iklim investasi memburuk, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat, penurunan kesejahteraan sosial, rusaknya kepercayaan publik kepada pemerintah, dan yang terakhir, rusaknya nilai-nilai integritas. Kemudian, solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, dengan melakukan penguatan kerangka hukum tindak pidana korupsi. Solusi inti adalah merevisi dan memperkuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor untuk memastikan efek jera yang maksimal dan memperluas jangkauan hukum terhadap praktik korupsi. Kemudian solusi kedua yaitu dengan optimalisasi pencegahan dan pengawasan. Tindakan pencegahan dan pengawasan ini harus dioptimalkan dengan meningkatkan transparansi dan digitalisasi pelayanan publik. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pada pemulihan aset. Pemulihan aset dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama mutual legal assistance atau MLA dengan negara-negara tax haven untuk melacak aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Sekian penjelasan tentang analisis isu global aktual yang ada di Indonesia dari kelompok kami. Sekian kami ucapkan terima kasih.